Pelan-pelan, tarik pelan. Capek ah. A few moments later. Mahasiswa di berbagai kota dan daerah di Indonesia harus menjadi alarm serius bagi penguasa negeri ini. Karena suara mahasiswa mewakili suara rakyat yang resah atas kebijakan dan langkah penguasa yang memicu ketidakadilan di masyarakat. Itulah keadaan Indonesia saat ini, yang dimana demonstrasi merajalela dikarenakan ulah pemerintah itu sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Allah kita bersyukur, dan kepada Nabi Muhammad SAW kita berselawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Baik, langsung saja perkenalkan, nama saya Muhammad Asyram Huram Firdaus, bisa dipanggil Aca, dengan NIM 7423520240093. Program Studi Hukum Tata Negara Kelompok 4. Baik, alhamdulillah pada kesempatan hari ini saya akan memberikan tanggapan atau reaction terhadap video tadi yang membahas aksi demonstrasi mahasiswa berbagai daerah di Indonesia sebagai bentuk kritik terhadap kebijakan pemerintah di Indonesia. Setelah menyimak isi video tersebut, saya memahami bahwa inti pembahasannya adalah mengenai kekerasan masyarakat yang kemudian disuarakan oleh mahasiswa melalui aksi demonstrasi. Dalam video dijelaskan bahwa mahasiswa menolak berbagai kebijakan yang dianggap memberatkan masyarakat, terutama terkait kenaikan BBM non-subsidi, meningkatnya harga kebutuhan pokok, serta pelaksanaan program makan makanan bergizi gratis atau disebut dengan MBG yang dinilai belum berjalan secara efisien. Jadi menurut saya, demonstrasi mahasiswa merupakan bagian penting dalam kehidupan demokrasi, karena mahasiswa sering disebut sebagai agent of change, yaitu agen perubahan, karena memiliki peran yang sangat penting untuk mengawasi jalannya pemerintahan dan menyampaikan aspirasi masyarakat. Ketika masyarakat merasa suaranya kurang didengar oleh pemerintah, maka mahasiswa dapat menjadi garda terdepan sebagai perwakilan yang menyampaikan kritik secara terbuka dan konstruktif. Saya juga memahami alasan munculnya proses terkait kenaikan harga BBM. Kenaikan harga BBM biasanya berdampak pada naiknya biaya transportasi dan distribusi uang, sehingga harga kebutuhan pokok itu meningkat. Kondisi ini tentunya dapat menurunkan daya beli masyarakat, khususnya kelompok ekonomi maupun ke bawah. Selain itu, ada juga ancaman pemutusan hubungan kerja atau disingkat dengan PHK, dan ketidakstabilan ekonomi global semakin menambah kekhawatiran masyarakat terhadap kondisi ekonomi saat ini. Nah, jadi salah satu inti permasalahan yang ada di video tersebut yaitu terkait program makan makanan bergizi gratis atau disebut dengan MBG. Saya menilai bahwa tujuan program ini sebenarnya sangat baik, dikarenakan bertujuan untuk meningkatkan kualitas gizi anak-anak di Indonesia, terkhususnya di daerah istimewa yaitu Papua. Namun, setiap program pemerintah harus dilaksanakan secara efektif, efisien, dan transparan. Jika memang terdapat indikasi pemborosan anggaran sebagaimana yang disebutkan dalam video, maka pemerintah perlu melakukan yang namanya perbaikan agar dana negara digunakan secara tepat sasaran, dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Selanjutnya, yang lain yang menjadi sorotan dalam video tadi adalah adanya rapat pembahasan anggaran yang dilakukan secara tertutup. Jadi, menurut saya, transparansi merupakan prinsip penting dalam sistem pemerintahan yang demokratis. Masyarakat berhak mengetahui bagaimana anggaran negara digunakan karena sumber anggaran tersebut berasal dari rakyat, yaitu hasil pajak. Oleh karena itu, Dewan Perwakilan Rakyat sebagai lembaga perwakilan rakyat harus menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal dan memastikan setiap kebijakan pemerintah dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Dari video yang saya tonton tadi, saya banyak mendapatkan pelajaran bahwa komunikasi antara pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat, dan masyarakat harus tetap dijaga. Kritik dan demonstrasi tidak boleh dianggap sebagai ancaman,
tetapi melainkan sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam pembangunan bangsa. Pemerintah perlu mendengarkan aspirasi rakyat, sementara masyarakat juga harus menyampaikan pendapat dan kritikan dengan cara yang tertib sesuai dengan aturan yang ada. Kesimpulannya, saya setuju bahwa suara mahasiswa perlu didengar atau wajib didengar oleh pemerintah karena mereka menyampaikan berbagai keresahan yang dirasakan masyarakat. Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat harus lebih terbuka, transparan, dan responsif terhadap kritik publik. Dengan demikian, kebijakan yang dapat diambil oleh berpihak kepada kepentingan rakyat dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Dan ingat, pemerintah itu hanya pelayan untuk melayani masyarakat. Mungkin cukup sekian yang saya sempat sampaikan. Lebih kata atau kekurangan kata mohon maafkan karena saya juga manusia yang tidak luput dari kesalahan, butuh saran dan kritikan oleh manusia yang lain atau orang yang lain. Karena manusia tidak bisa hidup secara sendiri, harus berdampingan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.